sesungguhnya aku akan wafat dan ilmu akan diangkat, serta akan muncul banyak fitnah, sehingga akan berselisih dua orang dalam hal warisan, dan mereka tidak dapat menemukan seseorang yang dapat menjelaskan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Baik, sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, akad pagi pada subuh di Masjid Al-Qanaah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat iman Islam yang Allah telah menetapkan, memilih kepada kita semua, dijadikan sebagai seorang yang beriman di dalam Islam ini. Semoga persyukuran kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah dan diberikan kekuatan untuk tetap mempertahankan iman Islam kita ini sampai akhir hayat kita. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, melimpahkan kepada keluarga, para sahabat dan sahabat kita semua. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari Allah lewat beliau Rasulullah SAW hingga berakhir. Allahumma amin. Bapak sekalian, kita lanjut kajian kita di pagi hari ini masih seputar warisan. Satu saat saya mengisi di Balai Catur PLN, Balai Catur Gamping ya. Biasanya dia akad kliwon biasanya. Itu minta judul, tapi saya menjadi senang judul itu. Judulnya itu mari memadamkan api, bara api warisan. Kemudian saya lengkapi, sekarang tak jadikan ikon saya ya. Mari kita padamkan bara api warisan dengan iman dan ilmu. Ada orang yang mempunyai iman tapi tidak punya ilmu di dalam hal warisan, maka bisa mungkin bara api muncul. Ada orang yang punya tadi punya iman tidak punya ilmu. Ada orang yang punya ilmu tidak ada iman. Ini pasti dia orang Islam ya, pasti kemudian bara api akan membara. Kemudian perlu dipadukan antara iman yang ada dan ilmu yang dimiliki untuk mempraktekkan, mengamalkan apa yang menjadi syariat Allah tentang warisan. Jadi tak bacakan sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Al-Hakim dan seterusnya, bahwa Rasulullah mengatakan aku akan wafat dan ilmu akan diangkat, termasuk ilmu warisan. Sehingga ada seseorang yang 2-3 orang berselisih, tapi dia keluarga, dia ahli waris di dalam warisan harta tinggalan orang tuanya, tetapi sudah tidak ada lagi orang yang bisa menangani, memberi jalan keluar, menyelesaikan persoalannya. Mungkin karena sudah ilmunya tidak
ada yang bersangkutan, orang yang berilmu sudah tidak pernah menyampaikan, sehingga seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar ini. Maka apa yang terjadi, mereka pada bentrok urusan warisannya. Ketika orang tuanya masih hidup, mereka hidup kompak, rukun, taat, ya, karena ada orang tua yang selalu mengingatkan kepada anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Namun kemudian ketika orang tua meninggal karena tidak ada ilmu dan seterusnya, atau keimanannya sangat tipis, tidak pernah membuka Al-Quran, atau lupa, bahwa Allah memberikan pedoman syariat tentang hal itu, maka sangat mungkin akan terjadi fitnah dalam keluarga itu, yang asal muasalnya dari penyebabnya adalah warisan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini sudah kedua pekan ya, dua pasaran ya, kita pakai pasaran ya, 30 hari atau 5 hari kosong ya. Jadi selama kosong saya selalu ada kisah nyata dari persoalan warisan. Pada awal atau akhir ya, hari Rabu awal dan akhir. Sekarang itu Agustus ya? Oh ya, awal berarti. Nah, kita kan awal Agustus ya. Akhir Juli, awal Juli kemarin, harinya hari Rabu dengan saya. Ada seorang keluarga yang datang ke kami. Ada 4 bersaudara, yang 2 itu sudah lama berdomisili di luar Jawa, di Lampung tepatnya di Lampung. Ini yang di Lampung ini perempuan-perempuan. Ya, kalau urutan anak, ya anak pertama dan anak kedua. Kemudian dari anak pertama kedua ini agak jauh, hampir 5-6 tahun baru lahirlah anak ketiga dan anak keempat. 3 dan 4 itu laki-laki, jadi agak jauh. Ya, jadi perempuan agak jauh dan baru lahir laki-laki. Kisahnya begini, mereka itu tiba-tiba salah satu dari mereka yang laki-laki yang di Jogja ini menelpon saya untuk datang ke rumah karena ini kakaknya yang dari Lampung pulang Jogja. Sampailah ke rumah kami pandu dengan selamat itu, sampai pas asar, sampai ke tempat kami dan jamaah asar di musola rumah kami. Habis asar kemudian menyampaikan persoalannya. Jadi ternyata 2 saudara perempuan yang dari Lampung tadi tiba-tiba pulang ke Jogja, mengatakan kepada adiknya yang 2 di Jogja tadi, laki-laki tadi, yang cukup jauh rentangnya ya, dari umur ya jauh, mengatakan bahwa rumah induknya, rumah bapak ibunya disuruh mengosongkan karena dikontrakkan oleh 2 adiknya ini. Kontrakan suruh mengosongkan karena rumah ini sudah dijual oleh kakak yang Lampung tadi. Maka adiknya menjadi bertanya kepada kakaknya, kenapa dijual? Ini kan rumah warisan orang tua. Mestinya kalau ya sudah dijual,
Ya ini dibagi karena ini rumah tinggalan orang tua satu-satunya. Maka terjadi perselisihan karena menurut pihak dari kakak perempuan yang di Lampung tadi, ya ini menjadi bagian dari impas orang tua kepada kami, ya perempuan-perempuan di Lampung yang gede-gede tadi. Kenapa jadi impas? Karena kamu itu kan bapak ibu sudah tidak mampu menyekolahkan kamu, menguliahkan kamu gitu. Nah yang membesarkan kamu berdua itu ya kami, ya, perempuan-perempuan ini. Karena bapak ibu sudah tidak mampu lagi. Maka itu dianggap impas daripada jadi amalan anak yang gede-gede tadi, ketika harus menyelesaikan tugasnya orang tua kepada anak yang kecil-kecil tadi. Itu adalah ilmu yang dia punya atau alasan yang dia sampaikan. Saya sudah menyelami inti daripada awal persoalan. Nah, kemudian saya tanya kepada yang tadi yang dari Lampung tadi, Ibu di Lampung sejak tahun berapa? Saya dalam rangka ingin mencari background dia ya. Dia itu seorang apa? Punya ilmu enggak? Punya ilmunya iman enggak? Saya ingin menyelami di situ. Beliau menjawab bahwa sejak tahun 1990 meninggalkan Jogja. Ya, ketika itu dia cerita, ketika itu dia sudah selesai kuliah dan mendapatkan jodoh yang asalnya asli dari Lampung. Tidak satu apa itu fakultas pada kalian. Ya. Jadi tahun 1990 ketika adik-adik ini masih ya SMP atau SD gitu kan. Jadi jauh itu jedanya jauh ya maka kemudian sejak itulah ibu ini hidup dengan suaminya di Lampung. Terus kakaknya yang perempuan ini waktu itu masih jomblo, karena ada kebutuhan agak khusus begitu, maka diajak sekalian kakak yang perempuan itu diajak ke hidup di Lampung juga. Ya, baik. Kemudian saya ingin menyelami lagi ibu ini. Ibu dulu tadi sudah sarjana di Jogja, sudah selesai. Saya pengen tahu kuliah di mana Bu, lulusan mana? Ini menjadi pintu saya untuk masuk kepada mereka, karena ibu ini mengatakan kuliah di institusi agama, ya. Maka berarti ini orang yang punya iman. Jelas itu, pasti diajarkan agama itu selama kuliah minimal 3 tahun, 4 tahun, ya. Nah, kemudian saya yakin ibu ini punya iman. Saya tanya lagi kepada ibu ini, saya ibu, kalau di Lampung itu ada nggak pengajian di musola di masjid? Oh, banyak banget. Cuman saya tidak sempat ikut. Nah, jadi orang beriman itu meskipun setebal apapun kalau tidak pernah disilami, gitu, tidak pernah itu bisa imannya bisa menipis. Langsung ibu kegiatannya apa? Berdagang macam-macam, sibuk lah. Jadi orang sukses, ya kan? Ya. Baik. Maka saya dengan saya, ibu ini sebenarnya orang berilmu, ilmunya ada, imannya insya Allah ada. Dia orang Islam, dia pernah kuliah juga di institusi agama Islam. Jadi artinya ini dua-duanya ada. Cuman tidak pernah ada orang yang menyirami, mengingatkan. Dia selalu sibuk dengan kegiatan dunianya dan menangkap
tapi sukses ya, sukses. Jadi lihat penampilannya, kemudian mobilnya saya lihat juga gitu ya, karena di jalan katanya. Jadi orang sukses dia dari sana pulang sini pakai mobil ya, orang sukses. Maka kemudian saya masuklah kepada ibu ini, tugas saya teringat dari hadis tadi ya, bahwa kata Rasulullah, aku akan wafat dan ilmu akan diangkat, sehingga akan muncul persoalan keluarga yang ada persoalan tentang hal itu ya, ini khususnya warisan. Tidak ada orang yang bisa memberikan menengahi ya, berikan jalan keluar, seterusnya, sehingga akan muncul fitnah di antara mereka. Akhirnya saya ingin besok apa ada kata-kata dari orang tua ibu ketika ibu itu akan menyelesaikan studinya adik-adik ini, bahwa silakan diteruskan, dibiayai adik-adikmu, nanti rumah ini untuk barter pembiayaan untuk adik-adik. Oh tidak ada, oh ya sudah. Kalau tidak ada berarti tidak ada kata-kata hutang piutang dan seterusnya ya. Tidak ada kata-kata itu. Mungkin orang tuanya ya berharap, sangat berharap kepada panjenengan, orang tua panjenengan. Kenapa orang tua panjenengan ketika melahirkan panjenengan sebagai anak pertama ya, luar biasanya orang tua berusaha keras untuk menyekolahkan bahkan sampai kuliah lulus. Bayangkan itu pada tahun-tahun itu ya, berapa luar biasa orang tua panjenengan ketika berusaha keras untuk panjenengan menjadi seorang sarjana yang sukses. Dan alhamdulillah dua orang tua terkabul. Orang tua juga memohon kepada Allah mestinya karena panjenengan perempuan untuk mendapatkan jodoh yang amanah, yang terkabul juga alhamdulillah, terbukti panjenengan sukses dalam kehidupan rumah tangga. Itu atas jerih payah luar biasa orang tua. Kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki barangkali ya. Kemudian qadarullah orang tua sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai orang tua karena masih ada anak yang kecil-kecil. Dan qadarullah orang tua juga terbatas waktunya di dunia. Akhirnya kemudian ibu ini kemudian mengambil alih tugas orang tua untuk menyelesaikan anak-anaknya. Itu kalau menurut saya dulu saya juga sedikit ilmunya. Jadi mestinya seperti ini adalah tidak usah dijawab oleh orang tua, tetapi mari ini adalah dharma bakti kita, kebaktian kita anak kepada orang luar biasa. Ibu ini saya ngomong begitu diam aja. Nah, rupa-rupanya ini menggugah hati nuraninya. Yang begini ini mestinya menjadi kewajiban, bukan menjadi hitung-hitungan impas. Apa tadi? Iya. Makanya saya ngomong begitu itu, ibu ini sudah mulai diam, sudah mulai menunduk. Kemudian ya sudah. Saya sadar ini tanggung jawab saya berarti. Mestinya itu menurut saya ya, menurut ilmu saya ya. Karena orang tua pasti berharap anak-anak yang sukses, tapi qadarullah tidak mampu bisa mengentaskan semuanya. Tapi alhamdulillah Allah membuka rezeki untuk panjenengan.
tapi panjenengan bisa tuntas karena masih ada orang tua, ya, baru masuk. Nah, kemudian terus gimana kan? Ya betul kata adik panjenengan tadi, bahwa rumah itu mestinya menjadi rumah yang harta pusaka dari bapak ibu panjenengan. Kalau di dalam ilmunya itu berarti ada harta warisan. Yang di situ ada syariat. Mari kita buka bersama di surat An-Nisa. Naskah Al-Quran itu tidak ada. Kemudian saya kalau begitu itu di musola saya itu. Jika saya menerima tamu yang urusan konsultasi itu saya masukkan di musola. Ya. Maka ini ada Al-Quran, kita ambil bersama-sama, kita buka ilmunya, Maka kemudian kita tunjukkan di situ ada surat An-Nisa surat keempat ayat 11, ya, mengatur tentang harta pusaka dari orang tua, kemudian laki-laki, anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan dan seterusnya. Mibati wasiatin sibir audain, kalau ada utang orang tuanya selesaikan. Kalau ada wasiat yang perlu ditegakkan memenuhi ketentuan syariat harus katakan dulu. Kalau sudah selesai maka sisanya dibagi sesuai dengan apa yang menjadi syariat Allah di dalam Al-Quran itu. Saya ingin menumbuhkan ilmunya dulu yang mungkin ibu ini saya yakin mendapatkan. Karena kalau kemudian di situ, ya, itu pasti mendapatkan. Ya, kemudian ibu saya ingatkan. Tapi kemudian ibu ini meminta, Ustaz, boleh tak dibagi rata saja dari warisan ini? Toh barangnya sudah terjual, Ustaz. Jadi sudah terjual itu. Maka kepada adik-adik tolong bulan depan segera dikosongkan yang kontrak, ya. Karena rumah ini sudah dijual bersama ibu ini. Jadi bapak sertifikat sejak awal dibawa kalau begitu, ya. Kalau malam, ya. Kemudian sekarang akan turun waris untuk memenuhi transaksi penjualan itu, atau sudah selesai mana? Kadang-kadang sudah selesai. Kalau sudah selesai tidak pakai fase turun waris, berarti ada sesuatu yang dilanggar secara hukum, ya. Yang saya berarti ada notariat yang melanggar. Ada bukti jalan ini, ya. Mestinya ini kan masih atas nama orang tua. Tiba-tiba coba tanpa turun waris sudah balik nama macam-macam gitu, ya, orang-orang. Itu bukan ranah saya, gitu, ya, ranah hukum positif. Tapi paling tidak itu persoalannya. Maka kemudian saya katakan kepada ibu, mari kita baca ulang di ayat tadi. Allah mengatakan bagaimana? Allah mengatakan bahwa untuk apa itu hak laki-laki 2 bagian dari haknya perempuan. Panjenengan 2 perempuan, 2 laki-laki. Bersyukur alhamdulillah. Jadi keluarga panjenengan tidak ada kezaliman terhadap yang lain. Karena ini pusaka yang orang tua ini ya hanya untuk panjenengan berempat itu, ya. Karena ada laki-laki dan adik-adik panjenengan ini berkedudukan sebagai penyelamat harta pusakanya luar biasa, karena mereka dalam pendidikan asuhan tidak ada membentengi, tidak keluar dari lingkaran keluarga panjenengan. Maka mestinya kalau kita orang beriman dengan ayat ini, karena ini Al-Quran, maka ikut saya, ikut saya. Orang beriman itu ketika diingatkan tentang ayat-ayat Allah, apalagi ayat ini jelas menusuk hati kita persoalan tentang ini,
ini ada ayatnya. Kemudian mestinya iman kita semakin bertambah, yang tadinya ragu-ragu semakin mantap. Ujung daripada sikap orang beriman ini akhirnya bertawakal kepada Allah. Sudah mengikut saja apa yang sudah menjadi ketentuan dan apa itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu kemudian Ustaz? Ya sudah, panjenengan kan berempat, 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi hasil penjualan itu sudah tinggal dibagi 6. Karena 2 laki-laki itu kan 2, 4. Perempuan 2 perempuan 1, 2, 4 tambah 2, 6. Tinggal bagi 6 saja, Bu. Panjenengan 1/6. Kemudian ini ibu yang 1 juga 1/6. Dan adik-adik yang laki-laki ini 2/6, 2/6. Sudah selesai. Udah, monggo mati kuntur, nggak usah ceritakan tuh laku berapa, nanti saya nggak kepengen gitu ya. Itu saja, sudah selesai Bu. Jadi insya Allah kita sudah melakukan apa yang menjadi ketentuan Allah. Masih dia kemudian mau ya bagaimana kalau rapar, gimana kalau rapar? Wah, saya tidak bisa melaksanakan keinginan panjenengan karena Allah sudah menetapkan sangat pasti tidak ada pembagian yang seperti itu dibagi rata. Ya. Namun nanti ibu ya, nanti kalau sudah panjenengan kundur sudah dibagi, hanya disampaikan kepada adik laki-laki ini dan kepada salah satu yang perempuan ini sudah semuanya dapat, silahkan bermuamalah. Tapi urusan kita, ketatan kita sudah kita lakukan, selesai. Ibaratnya itu, saya menggambarkan kemarin itu pas Idul Adha itu ya. Kalau kita menyembelih sapi atau kambing tidak pakai basmalah, dagingnya bagaimana? Haram. Tidak? Haram ya? Tapi begitu kita pakai basmalah, dagingnya jadi itulah agama. Ya? Itulah syariat. Jadi lakukan dulu syariatnya, lalu kemudian follow-up-nya silakan. Bermuamalah beri berikutnya, tapi jangan dilanggar. Ya. Kerjakan dulu. Gurunya sama, kalau dagingnya mungkin lezatnya sama. Ya kan? Tapi yang satu melanggar, yang satu tidak. Gimana Pak? Ya sudah, nanti kalau sudah selesai panjenengan bermuamalah. Muamalah gimana? Begini, saya hitungkan ya, kalau panjenengan nanti akan bermuamalah, masing-masing mendapatkan sama, nominal sama, berarti kan masing-masing seperempat, gitu kan? Seperempat, muamalahnya nanti begitu. Sementara panjenengan sudah mendapatkan hak yang oleh Allah berapa? 1/6 itu ya. Nanti panjenengan itu ditambahi dari adik laki-laki, saya supaya jadi pahala. Adik laki-laki berniat bersedekah kepada panjenengan. Berapa sedekahnya? Adik laki-laki kan dapat 2/6. 2/6 itu kan 2/12. Ya. Tapi kemudian adik laki-laki tadi kalau keinginan kakaknya tadi kan 1/4. 1/4 itu 3/12. Jadi adik laki-laki berniat bersedekah 1/12 untuk nambahi panjenengan. Panjenengan tadi kan 1/6, 2/12. Kalau ditambahi oleh adik laki-laki 1/12 menjadi 3/12. Nanti adik laki-laki berniat bersedekah kepada panjenengan, nominalnya 1/12. Adik laki-laki yang satu juga bersedekah kepada yang tadi perempuan satunya 1/12 ya. Kemudian panjenengan mendoakan nanti panjenengan, ya Allah, sedekahnya dari adik
hati yang dari kata-kata itu dia emosi itu ya. Nggak mau saya. Nggak mau kan saya. Pas emosi itu maka kemudian masuk adzan maghrib karena dia datang ke mushola itu asar. Saya jamaah asar. Kemudian kita diskusi di situ ya sampai maghrib. Maka saya break dulu, kita sholat dulu berjamaah. Jamaah saya tidak sedang menggunakan mushola. Nanti habis sholat maghrib kita lanjut ya. Maka ibu bapak sekalian, kemudian berjamaah sholat maghrib ya. Dalam hati saya, ya Allah, kasihan saya ya Allah kepada keluarga ini ya Allah. Ini orang-orang yang berilmu, ada imannya. Adik-adik yang laki-laki tadi yang melengkap saya itu, dia berilmu ya. Anak muda-muda sekarang dia berilmu, dia makan saya. Ya Allah, mudahkanlah, kasihilah orang tuanya ya Allah. Betapa orang tuanya menangis ya Allah. Ini anak-anak ini sebenarnya soleh-soleha. Cuman dari kisahnya kan saya mengatakan dia tidak pernah ikut pengajian, ilmunya tinggi, tidak pernah bersama-sama seperti kita ini, tidak pernah disirami imannya, dan mungkin terbelenggu dengan kekayaannya. Terbukti tadi di akhir nggak mau saya, masa saya disodakoi adik saya. Kira-kira kalau saya teruskan bahasanya, saya aja yang melagati dia, masa dia saudara kepada saya. Jadi apa itu rasa apanya itu ya? Itu yang muncul sama saya. Ya kita kemudian diberi salat tadi. Maka dalam batin saya, ya Allah, saya bersalat, ya Allah, berilah kemudahan mereka. Kasihanilah orang tuanya ya Allah. Kasihanilah orang tuanya ya Allah. Ini anak sholat. Habis salam, jamaah saya kemudian pada bubar. Ibu ini masih pakai apa itu? Ya, datang ke imam begitu. Ya Ustaz, udahlah kita kembali ke asal. Loh, besok ibu kembali ke asal. Maksudnya, sudahlah apa tadi? Yang pertama Ustaz itu kembali lagi, saya dapat berapa? 1/6. Sadar? Alhamdulillah. Ini bagus sekalian, ini pengalaman yang cukup masuk bagi kalian. Jadi artinya saya teringat sekali pada sampaikan ilmu diangkat, berilah pencerahan, dakwah karena ternyata banyak keluarga muslim yang notabene sebelumnya mereka beriman, mereka taat, tetapi mungkin karena ya ada takdir, kesibukan takdir ya macam-macam, kemudian dia menjadi ya akan muncul fitnah. Nah, maka ibu sekalian, saya selalu mendapatkan amunisi di dalam dakwah ini untuk tetap terus ayo kita dakwahkan. Bahkan apa itu saya tawarkan kepada, kalau saya kenal dengan jamaah, saya kenal dengan teman itu, di tempat kamu ada masjid, ada kamu berjamaah, ya ada pengajian, ada, tolong sampaikan kepada takmir, tolong sampaikan kepada pengurus pengajian. Pernahkah disampaikan tentang pengajian memaris warisan? Belum. Masuk, ayo beri saya pintu. Saya tak ngomong sama penyampaikan. Betul itu sekalian. Hadis tadi Rasulullah mengatakan, aku akan wafat, ilmu akan dilupakan, akan dilupakan. Bahkan satu contoh, anak sekarang suruh dihitung dengan bahasa saya beri matematika warisan. 1/6 ditambah 1/4 berapa? 1/6 tambah 1/4 berapa? Anak sekarang mungkin jawabnya
Padahal ilmunya itu kalau menjumlahkan, mengurangikan, itu disamakan penyebut. Nah, sekarang sudah tidak diajarkan. Matematik yang lebih anak-anak sekarang sudah tidak diajarkan karena ada kalkulator katanya. Ada kalkulator. Padahal kalkulator 1 dibagi 3 dipencet hasilnya berapa? 0,3, 3-nya berapa? 3-nya sampai kiamat tidak pernah. Tapi ya, maka nggak cocok kalau ilmu matematika atau bahasa dipakai langsung dipakai desimal. Bukan Allah tidak tahu mana. Tapi ngitungnya pakai pecahan dulu, baru nanti finalisasinya dipersilakan, saling bermuamalah. Demikian juga sekalian, semoga bermanfaat ya. Saya tetap menghafalkan amunisi untuk mari kita selalu sebarkan